Shalom semua. Sidang Jemaat Allah Mangga 2, semua jemaat Sidang Jemaat Allah Mangga 2, kita kembali lagi pada pagi ini di tanggal 4 Oktober tahun 2020. Pada pagi ini kita akan mengikuti kebaktian atau ibadah online. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kita, sehingga kita boleh ada di dalam lindungannya selalu. Di dalam Mazmur 136 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah online kita. Kita akan mengikuti online pada pagi ini dengan sungguh-sungguh, dengan bersyukur karena kita tahu bahwa Tuhan hadir di dalam rumah kita, walaupun kita ada di dalam rumah. Biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pada pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik sehingga kami boleh melakukan ibadah kami, walaupun hanya di rumah Tuhan. Tapi kami tahu Engkau hadir di dalam rumah kami. Dua orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Biarlah kami mau menyerahkan ibadah online pada pagi ini. Dan kami mau Tuhan, kami sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini, walaupun di dalam rumah kami. Kami serahkan Tuhan, ibadah ini mulai dari awal sampai pada akhir. Kami dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang kita kasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Yesus luar biasa. Kita percaya kalau hari-hari ini kita masih beribadah di tempat ini semua karena kebaikan-Nya Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan kita atau pujian kita yang mengatakan di setiap langkahku. Kita mau semangat dalam Tuhan. Pujian ini mengatakan Tuhan selalu menuntun jalan hidup kita. Sama-sama kita mau katakan, di setiap langkahku tanganmu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Lebih semangat lagi dalam Tuhan. Kita bersama-sama katakan, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu.
Mau sama-sama katakan. Come on. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selamat ku hidup. Selama ku hidup, Apapun musikku, apapun musikku, percayakan. ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku, Yesus. akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Oh, bersalaku Yesus. Berikan sorak-sorak yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Sungguh benar saudara, hanya Dia Yesus yang layak dimuliakan. Hanya Dia Yesus yang layak dibesarkan. Yes. Mari saya mau undang kita semua saudara yang beribadah di rumah kita masing-masing. Kita mau tinggikan nama Tuhan kita. Kita mau bernyanyi dengan sepenuh hati kita. Kita mau katakan senada dengan surga. Haleluya. Mari saudara dikasih sama Tuhan. Saya mau mengajak kita semua. Kita mau bernyanyi buat Tuhan kita bersama bumi dan surga. Kita mau naikkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Come on semua, haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu
setiap kami. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan Tuhan. Roh-Mu membebaskan, Haleluya. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan Diselamatkan untuk menyembah. untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di One, two, three. di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka, senada dengan surga. Haleluya. Pam pam param pararam pam pam param pararam pam pam param pararam pam pam param. Yeay. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Senada dengan surga.
kemuliaan, hormat, dan ucapan syukur hanya bagi Tuhan kita, saudara. Yes. Haleluya, tiba saatnya saudara. Jikalau tadi kita sudah menaikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita, mari saudara, saya mau undang kita semua. Kita mau berdiam diri sejenak. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam penyembahan kita pada saat hari ini. Pada pagi hari ini saudara, kita mau datang ke dalam hadirat-Nya. Kita mau katakan, kami butuhkan Engkau Tuhan. Kami mau hidup bagi Engkau Yesus. Kalau sampai sekarang ini saudara, jikalau kita masih hidup, ini semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita mau katakan, kami mau hidup bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Kalau sampai saat ini Engkau senantiasa memelihara kami Tuhan. Amin. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami menyatakan janji kami bahwa kami mau hidup bagi Engkau saja Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kita mau katakan, kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama kami hidup Tuhan, kami mau hidup bagi Engkau Yesus. Hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan kami hidup Kau Tuhan. memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut Tuhan. Ikut kehendak-Mu.
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, Selama ku hidup, sungguh kami mau hidup bagi Engkau Yesus. bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kita mau katakan, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. sekali lagi kita mau katakan, kalau ku hidup, Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. haleluya. Selama ku hidup, Selama kami hidup Tuhan, hidup thank you Lord. mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. katakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami Yesus. Sungguh Tuhan, melalui penyembahan ini Tuhan yang sudah kami naikkan, bahwa lagu ini mengatakan kami mau hidup bagi Engkau Yesus. Selama kami hidup, kalau kami hidup sampai sekarang ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu saja Bapa. Kami tahu Tuhan, di akhir zaman ini semakin jahat Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Yesus. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Tanpa Engkau Yesus, kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapa. Mungkin ekonomi kami, keluarga kami sedang terguncang Tuhan. Ataupun pekerjaan kami, ataupun hati kami yang sedang melayani, hati kami sebagai umat-Mu Tuhan sedang terguncang Tuhan. Tapi biarlah Bapa, biarlah Tuhan, pertolongan daripada Roh-Mu saja Tuhan, Roh Kudus saja Bapa, yang akan selalu menguatkan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi umat yang lebih dari pemenang Tuhan. Sehingga pada saat Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, kami akan terangkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan sisa kehidupan kami Tuhan. Masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Inilah setiap doa kami. Inilah setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kami sudah naikkan kepadamu Bapa. Dan biarlah Tuhan, Engkau saja Bapa yang akan selalu memegang setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Pergumulan di dunia tak usah, bila sangka kala malam berbunyi berderai, bila di depannya terlepas dalam beban, semoga kita layak di mata Tuhan. Layak di mata Tuhan, semoga kita layak di mata Tuhan. Lewat korban salib insan diselamatkan, dalam Yesus hidup baru dikaruniakan. Bila telah di sana kita naikkan pujian, semoga kita layak di mata Tuhan. Layak di mata Tuhan, semoga kita layak di mata Tuhan. Bila pergumulan di dunia tak usai, bila sangka kala malam berbunyi berderai, bila di depannya terlepas dalam beban, semoga kita layak di mata Tuhan. Layak di mata Tuhan, semoga kita layak di mata Tuhan. Lewat korban salib insan diselamatkan, dalam Yesus hidup baru dikaruniakan. Bila telah di sana kita naikkan pujian, semoga kita layak di mata Tuhan. Layak di mata Tuhan, semoga kita layak di mata Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, Al-Halik yang mulia, pencipta langit, laut, bumi beserta isinya, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah itu juga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa, akan kasih karunia dan anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami bersyukur jika pada kesempatan pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji, menyembah, serta memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami siap dikuatkan melalui firman-Mu ya Tuhan, karena kami percaya
firman-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, sebelum melangkah lebih jauh, ampuni segala dosa dan kejahatan kami, kuduskan pikiran dan hati kami, dan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, agar segala kuasa dan kemuliaan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab yang terambil dari Wahyu 22 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini saya memberikan tema Aku datang segera atau Tuhan Yesus datang segera. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Karena kalau kita perhatikan juga di dalam Alkitab saudara, semua nubuatan sudah, telah, dan akan digenapi semua tentang kedatangan Yesus ini. Karena dari kelahirannya sudah digenapi, karya dan kematiannya sudah digenapi, kebangkitannya sudah digenapi, kenaikannya sudah digenapi. Yang sedang kita tunggu adalah kedatangannya yang kedua kali. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali ini? Ada dua cara. Yang pertama, kita yang datang kepada Yesus melalui kematian kita. Yang kedua, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama selama-lamanya, yaitu melalui rapture. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena tanda-tanda kedatangan ini sudah jelas dan keadaan manusia pada akhir zaman juga sudah jelas, dan kita orang-orang percaya siap atau tidak siap harus siap saudara. Karena di dalam Matius 24 ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai mempelai wanita atau gerejanya untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali, yaitu di awan-awan. Karena kedatangannya yang pertama sudah digenapi, yaitu melalui peristiwa Natal. Ya, Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini menjadi manusia. Saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 4 dikatakan demikian. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, sekarang masa pandemik ini, masa corona ini, banyak orang ketakutan dan akhirnya menafsirkan dirinya sendiri. Bahkan orang pintar pun mencari dukun-dukun, orang-orang yang bisa menjadi penasehat, saudara. Justru ini harus waspada keadaan seperti ini, saudara. Dan banyak orang akan menjadi murtad. Saudara, begitu banyak orang yang kesulitan makan, kesulitan pekerjaan, sehingga akhirnya mereka menyangkal apa betul Tuhan itu ada, saudara. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, kalau kita perhatikan juga keadaan manusia pada akhir zaman ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua, mereka akan memberontak terhadap orang tua.
Saudara, kita lihat di sekeliling kita. Banyak sekali anak-anak yang tidak peduli lagi dengan orang tua dan tidak mau mendengar nasihat orang tua. Ini salah satu tanda-tandanya saudara. Dan secara lahiriah juga mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, jadi sekarang semakin hari semakin nyata saudara. Ya, kedatangan Tuhan Yesus itu juga dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangga sebetulnya menjadi orang Kristen ini. Orang Kristen yang punya pengharapan, orang Kristen yang optimis saudara. Tetapi terkadang dengan keadaan dunia saat ini menjadi goyah saudara. Jadi perlu ditegaskan lagi pada ayat yang ke-14 ini. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Dan ayat yang ke-16-nya, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lalu sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya saudara. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini saudara. Jadi masalah kematian siap atau tidak siap pasti mati saudara. Tetapi yang sangat disayangkan, orang lebih takut kepada corona daripada takut kepada Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya sambil menantikan kedatangan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Roma 12 ayat 1, judul perikopnya persembahan yang benar. Tentu kita ingin memberikan persembahan yang benar saudara. Di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku Paulus menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ibadah itu, ibadah yang sejati itu bukan ketika hari Minggu kita hanya 2 jam saja duduk-duduk saudara. Kalau ibadah itu hanya 2 jam saja duduk-duduk di gereja, semua orang ketika masuk gereja pasti dia akan wajahnya seperti malaikat, semua baik-baik saja, seakan-akan tidak ada persoalan saudara. Tapi ibadah yang sejati itu adalah seluruh hidup kita adalah ibadah di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berikan contoh saudara. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan saya akan kasih contoh seperti air kopi di dalam gelas. Bisakah air kopi ini berubah menjadi putih? Tentu orang pikir tidak bisa, tapi juga bisa. Bagaimanakah caranya air kopi yang hitam, air kopi yang gelap ini warnanya bisa berubah menjadi putih?
Saudara, air kopi yang ada di dalam gelas ini kita taruh di bawah keran, saudara. Air keran, lalu air kerannya itu terus, saudara, mengalir. Jadi ibarat kopi ini dosa kita, saudara. Air inilah firman Tuhan. Jadi semakin hari diterangi dengan firman Tuhan, maka akan bersih. Begitu juga hidup kita. Kalau kita terus-menerus mau diproses dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan berubah, akan berkenan di hati Tuhan, saudara. Jadi berubah bukan hanya di gereja saja, tetapi dimanapun kita berada harus menjadi berkat bagi orang lain, dan itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menantikan kedatangan yang kedua? Sebagai persembahan yang benar di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah itu dan yang sempurna, saudara. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya ini sudah bisa membedakan mana yang benar di hadapan Tuhan dengan yang tidak. Salah satu contoh. Zaman sekarang karena zamannya sulit, apalagi musim Covid. Ya. Ekonomi juga sulit. Banyak sekali orang-orang yang bercerai, saudara. Padahal Allah sendiri membenci perceraian. Yang aneh lagi terjadi kepada orang-orang percaya, saudara. Harusnya ketika menghadapi banyak kesulitan, harusnya dia datang kepada Tuhan memohon. Dengan merenungkan firman Tuhan semakin hari, semakin melekat dan semakin dekat. Semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita harus tetap bersyukur bahwa kita dijaga oleh Dia. Bahkan kita juga, saudara, kita iman kita semakin hari semakin percaya, semakin bertumbuh, saudara. Dan kita juga harus pegang janji Tuhan bahwa Dia akan tetap memelihara kita sampai selama-lamanya. Saudara, memang ketika diproses itu sakit. Tidak ada seseorang itu akan naik kelas tanpa ujian. Salah satu contoh, ada ulat di tangan. Pada umumnya kalau perempuan lihat ulat itu jijik. Begitulah sebetulnya Allah juga jijik kalau kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Tetapi ulat ini diproses menjadi kepompong. Dari kepompong berubah lagi menjadi kupu-kupu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat proses dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu, pasti ada gesekan-gesekan. Begitu juga ketika kita diproses dengan firman Tuhan, pasti ada gesekan-gesekan. Tetapi gesekan-gesekan dari kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu. Pada akhirnya kupu-kupu itu terbang di atas bunga-bunga. Seperti pujian menyatakan demikian. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Saudara, jadi kita bersinar di mana saja kita berada. Sehingga kehadiran kita ini menjadi berkat. Dan orang yang tidak percaya menjadi percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, saudara. Dan yang selanjutnya apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk memberikan persembahan yang benar. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara tidak melayani Tuhan? Pernahkah saudara merasa izin dulu lah, cuti dulu, tidak melayani Tuhan? Pasti akan berbeda sekali saudara. Walaupun sekarang COVID ya, 19 ini tetap melayani itu tetap saudara. Apa itu melayani? Melayani atau pelayanan itu artinya ada suatu pekerjaan untuk mendapatkan upah. Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus bukanlah pemimpin dunia. Dan kenapa Yesus yang melayani? Karena Yesus ingin memotivasi kita supaya kita orang-orang yang percaya juga melayani. Dan kenapa Yesus tidak dilayani? Karena Yesus bukan anak kecil. Begitu juga kita, kalau kita ingin selalu dilayani, berarti kita masih seperti anak kecil. Tetapi kalau kita mau melayani, berarti kita sudah menjadi orang yang dewasa rohani, saudara. Tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, saudara. Dalam melayani ini, kita tentu ada pembaruan budi dulu, saudara. Sudah hidup baru di dalam Kristus. Ya. Ada kualitas iman, saudara. Motivasi kita apa, saudara? Lalu dalam melayani juga kita harus mempunyai motivasi yang murni, yang jujur dan tulus. Bagaimana kita akan melayani kalau kita sendiri tidak mengerti, saudara? Dan bagaimana kita melayani? Tentu harus mempunyai kasih, mempunyai belas kasihan, saudara. Jadi banyak hal yang harus kita perbuat. Karena kita di dunia ini hidup kesempatan untuk melayani Tuhan. Bagaimana? Dengan talenta yang Tuhan kasih. Dan talenta ini harus dikembangkan semaksimal mungkin, saudara. Sehingga menghasilkan maksimal, saudara. Kapan melayani? Sekarang, saudara. Apa yang saudara bisa lakukan? Lakukanlah untuk Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang kita persiapkan, saudara, ketika masa-masa sulit? Justru di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, justru masa-masa sekarang ini, saudara, kita diajar. Temuilah dia yang tersembunyi ini. Berdoalah. Mengungkapkan isi hati kita. Apa yang menjadi masalah pergumulan kita, saudara. Dan saya bersyukur kebetulan tidak jauh rumah doa juga dari tempat saya, saudara. Jadi begitu ada kosong, saudara, rasanya haus. Ingin sekali lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Kadang-kadang malam pun sudah saya pergi, saudara. Ada suatu kehausan dalam diri, saudara, untuk komunikasi dengan Bapa kita di surga.
pasti dia dengar, pasti dia mengerti, dan pasti dia menjawab doa kita, saudara. Ya. Dan kita terus diproses, saudara. Semakin hari semakin mengerti, saudara. Karena cita-cita kita orang-orang percaya pasti kita ingin bertemu di udara, saudara. Waktunya tidak lama lagi. Saudara, kalau saudara masih ingat dengan lagu Oh Yerusalem, saudara. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota yang indah, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu cita-cita kita bukanlah Yerusalem secara fisik. Cita-cita kita yang terakhir adalah Yerusalem baru. Saudara mau pergi ke sana? Jadi jangan konsep kita seakan-akan gini ya, aku mau mati di Yerusalem sana. Buat apa saudara pergi ke Yerusalem sana kalau saudara tidak bertobat? Kalau saudara tidak sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, semua sia-sia, saudara. Tentu ini jangan seperti agama lain, saudara. Kalau mati di sana masuk surga, dari mana, saudara? Persiapkanlah diri kita, saudara, untuk menyambut kedatangannya sebagai mempelai wanita, sebagai gerejanya. Tentu mempelai bukanlah anak kecil, mempelai bukanlah bayi rohani, saudara. Yang sudah dewasa, pasti ya kita akan ketemu, saudara, yaitu melalui rapture. Maka Tuhan sendiri turun, saudara, dari surga menuju awan-awan. Kita yang masih hidup dan yang sudah mati akan bertemu di udara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan ilustrasi, saudara. Ada seorang pemuda ganteng. Pemuda ini ganteng, sempurna, kaya, adanya di gereja, di bait Allah. Tiba-tiba ada seorang gadis cantik, dia buka pintu, saudara. Pintu gereja. Si gadis ini jadi tertarik, saudara, karena melihat ada cowok ganteng di gereja. Akhirnya si gadis ini yang biasanya ke gereja setahun sekali atau 2 kali Natal dan Tahun Baru, karena melihat cowok ganteng ini, akhirnya dia datang seminggu 10 kali. Tentu karena sering bertemu, dari mata turun ke hati, jatuhlah cinta sejutalah rasanya. Saudara, akhirnya berdua memadu kasih dan rencana ingin tunangan. Lalu si pemuda ganteng ini menyampaikan kata-katanya kepada calon istrinya atau si gadisnya. Dek, apakah kamu mau hidup bersama-sama dengan saya? Hidup senang. Tentu si gadis akan menjawab, saya tentu ingin hidup senang bersama kamu. Buat apa aku menikah dengan kamu kalau saya tidak senang hidupnya? Lalu si pemuda ganteng ini, baiklah dek, kalau begitu kamu tunggu dulu ya di sini. Saya akan pergi ke tempat jauh untuk mempersiapkan kita hidup bersama di sana.
si gadis ini sepakat, baik. Lalu si gadis ini menghantarkan ke bandara, saudara. Lalu di bandara ditanya lagi, apakah dek kamu akan tetap setia menanti kedatanganku? Aku tetap setia menantikan kedatanganmu. Saudara, ini sepakat. Sampai tangis-tangisan ya saudara. Lalu ketika si pemuda ganteng ini naik tangga saudara. Lalu si gadis ini menyanyi. Selamat jalan sayang, percayalah padaku, ku kan tetap menunggu sampai kau kembali. Wah, air matanya bercucuran. Saudara, lalu si pemuda ganteng ini tiba di suatu tempat yang jauh. Lalu komunikasi melalui surat terus, saudara. Lama-lama si gadis ini bosan saya. Kalau hanya surat lagi, itulah surat itu isi Alkitab, saudara. Kapan fisiknya ini datang? Nah, inilah yang terjadi, banyak wanita-wanita seperti ini karena bosan kapan Yesus itu datang. Hanya surat-surat saja, akhirnya dia bosan dan lari, saudara. Murtad, saudara. Ternyata si gadis ini berpacaran dengan pria lain, saudara. Tentu si pemuda ganteng ini curiga, kenapa dia sekarang tidak bisa dihubungin, saudara. Ternyata si wanita ini selingkuh dengan pria lain. Wanita ini selingkuh dengan dunia. Sehingga tatkala si pemuda ganteng ini datang, tidak ada. Karena tidak setia, saudara. Saudara, maukah kita tetap setia menantikan kedatangan Tuhan di awan-awan? Dan siapakah pemuda ganteng yang dihianati oleh si wanita ini? Pemuda ganteng ini adalah dia, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, waktunya tidak lama lagi. Mari kita tetap setia. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita akan tetap setia sampai dia datang kembali dan menyongsong di awan-awan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, hamba-Mu berbicara boleh terlupakan. Tapi hamba yakin dan percaya, Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap orang percaya. Agar kami semakin hari semakin kuat untuk menghadapi situasi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kami menghadapi kesulitan, sekalipun kami menghadapi kesusahan. Tapi kami percaya Engkau penghibur bagi kami, Engkau penolong bagi kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, agar kami tetap setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada pagi ini. Kita telah memuji Tuhan dan kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi ini kita telah masuki bulan yang baru, itu bulan Oktober. Dan biarlah kita mau mengikuti semua acara ibadah beda yang dia lakukan di GSJA Mangga 2. Ya. Dan saya akan umumkan untuk jam ibadah di GSJA Mangga 2 ini. Ya. Hari Minggu pagi kita ada kebaktian umum itu jam 8 pagi. Dan kebaktian ini disusul dengan kebaktian atau ibadah remaja yaitu jam 12. Dan hari Senin kita ada latihan untuk rekaman online.
Dan hari Selasa ada kebaktian doa jam 6 sore sampai selesai. Dan hari Rabu kita ada rekaman online, untuk online ya. Hari Kamis ada ibadah PPK, dan hari Jumat kita ada 2 ibadah, yaitu kebaktian kaum wanita jam 3 sore dan kebaktian kaum pria yaitu jam 7 malam ya, atau 7 sore ya. Dan hari Sabtu ada kebaktian dewasa muda yaitu jam 6.30 sore ya. Dan untuk minggu ini di semua ibadah kita ya nanti akan dilayani oleh Ibu Siti Hadijah, dan kita akan selalu mendengar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan melalui hambanya Ibu Siti Hadijah. Dan baiklah, juga ada pengumuman tambahan ya yang terkait dengan GSJA Mangga 2. Saudara bisa melihat di dalam IG dengan judul GSJA Mangga 2, dan FB juga di Facebook kita juga ada GSJA Mangga 2. Di dalam YouTube ada ibadah GSJA Mangga 2 ya, dan juga ada praise and worship di GSJA Mangga 2. Jadi terpisah antara ibadah kita yang seperti biasa, dan praise and worship-nya ini adalah hanya pujian saja. Baiklah, kita bisa mengikuti dengan baik, dan kita akan menerima firman Tuhan, berkat dari firman Tuhan ya. Dan kita akan tetap selalu fokus kepada Tuhan ya. Kita lebih intim lagi ya dengan Tuhan ya, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Baiklah, kita akan masuki doa yang terakhir, yaitu kita akan masuk di dalam doa berkat kita pada pagi ini ya. Dan biarlah kita akan menyelesaikan ibadah kita, dan kita akan berdoa kembali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kita telah menyelesaikan ibadah pada pagi ini. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Dan biarlah Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, terlebih lagi dalam hari-hari yang terakhir ini. Biarlah kami boleh lebih setia lagi mengiring kepada Engkau, lebih dekat lagi. Kami boleh melekat kepadamu Tuhan. Dan kami boleh Tuhan baca kebenaran firman-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki ya, untuk kami lakukan Tuhan. Dan biarlah Engkau saja akan menolong pada semua sidang jemaat Allah Mangga 2 yang terkasih. Biarlah kami boleh tetap setia mengiring kepada Engkau. Dan biarlah pada akhir kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih dari Allah Bapa, Anak, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai kita semua diangkat bersama-sama di dalam awan, menyongsong Dia di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin.